Kalau yang jualan makanan, biasanya kan agak sulit dan harus cepat ya. Tapi kalau untuk keramik apa ini tentu sangat cocok dengan digitalisasi. Masih sudah disambut. Pak Cukup, terima kasih Bapak Ibu perwakilan pemerintah Kota Malang, Direktur Utama Bakti. Ibunya yang ini ada Kabiro Humas kami. Terima kasih Pak Tommy dan Ibu Bapak, terima kasih. Ini kita tadi janjian sama Pak PJ, kita poin-poinnya aja di transfer begini. Tapi ada beberapa pesan yang ini kita tahu sentra yang waktu konsisten, meskipun kemarin ketika COVID kami juga menerima laporan banyak yang kesulitan, tapi terus bangkit, berusaha bertahan, dan hari ini semua terus semangat. Tepuk tangan dulu. Hubungannya tadi kata Pak PJ itu hubungannya dengan Ibu Menteri Komunikasi Digital apa ya kira-kira? Kami sebetulnya sekarang juga sedang banyak keliling ke beberapa daerah, dan kalau kita bicara digital Pak PJ, kita nggak cuma bicara ibu kota provinsi. Justru masa depan kalau kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi melaju ke arah 8% sesuai target Presiden Prabowo Subianto, itu yang sekarang kita lihat adalah kota-kota yang non ibu kota provinsi, karena di sini atau di daerah-daerah kota non ibu kota provinsi ini yang kita sinyalir kenaikan ekonominya masih bisa kita dorong tumbuh dengan lebih cepat. Nah, bagaimana dorong tumbuh dengan lebih cepatnya? Salah satunya adalah melalui digitalisasi. Ya, Bapak Ibu sekalian pasti sudah banyak menggunakan HP-nya untuk e-commerce. Siapa yang suka belanja online banyak di sini? Oh, jujur semua Pak, banyak. Tadi pagi-pagi dengar paket gitu ya ibu-ibu ya. Sekarang saya tanya siapa yang, kan ini kan pelaku UMKM, siapa yang sudah memasarkan produk-produknya melalui online, melalui digital? Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya selalu bangga karena emang sudah lebih kerja saya udah lebih berkurang sedikit, karena ini tadi kalau kita lihat mungkin hampir setengah ini bisa membantu yang lain-lain yang belum. Kalau di digital itu ibu kita bukan saingan, tapi kita berkolaborasi. Kita percaya dengan digitalisasi market atau pasar kita sangat luas, sehingga caranya bertahan, caranya masuk ke digital adalah beramai-ramai. Jadi bukan satu-satu tetangganya, nggak usah UMKM sebagainya. Kita kuatkan di Moyo Pak ya, tadi sama-sama ini terdigitalisasi sebagai satu klaster, ini malah gaungnya akan lebih kuat. Dan keramik adalah barang yang lebih mudah mencapai pasar internasional. Ini juga sudah ada pasar internasionalnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang jualan makanan, biasanya kan agak sulit dan harus cepat ya. Tapi kalau untuk keramik apa ini tentu sangat cocok dengan digitalisasi. Saya boleh tanya lagi, biasanya tadi yang pakai digital itu untuk apanya? Marketingnya kah? Atau pengirimannya, logistiknya sudah pakai? Penjualannya, berarti marketingnya ya. Ada nggak yang sudah pakai kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? Wah, hebat. Dipakai buat apa Bapak Ibu? Kita juga ingin, karena kecerdasan artifisial ini juga perlu kami sampaikan bahwa ini teknologi yang akan merevolusioner banyak hal termasuk UMKM. Jadi kalau digitalisasi itu kita mendorong pertumbuhan lebih cepat, tapi dengan kecerdasan artifisial ini nanti masuk semakin banyak lagi, sekarang sudah, itu akan merevolusi cara-cara kita ber-UMKM.
kami mewakili teman-teman edukasi kami, termasuk kami memanfaatkan ruangan ini. Ini yang saya produksi. Dari situ rata-rata setiap minggu itu ada 2 kunjungan dari sekolah, dari masyarakat. Kami dari memberi ruang pada masyarakat itu ada generasi penerus yang lebih. Tapi yang akselerator Bu, yang tahun 2024 kemarin termasuk yang premium gitu. Nah, karena terlalu gede Bu sekarang Bu. Nah, kalau misalnya kita UMKM nih Bu ya, untuk produk saya itu kena potongan sekarang 15% di Marketplace dan Shopee. Sebelum menyampaikan, saya ingin melaporkan juga program Bapak Budiantara. Kemudian kita lakukan berbagai. Pemprov Jawa Timur sudah ada. Saya selalu menyampaikan bahwa nanti di depan beliau ini semuanya juga pemerintahan digital gitu ya, artinya layanan publik, kemudian procurement, nanti pengadaan semua beliau maunya secara online. Untuk apa? Untuk mengurangi inefisiensi, mengurangi atau memotong rantai-rantai korupsi, jadi semuanya transparan dan digital. Jadi kita semua sama-sama sebagai satu bangsa, mulai dari UMKM, pemerintahan, itu kampus-kampus semuanya level up. Nah, yang ini mungkin saya tambahkan di sini adalah tadi untuk masih yang kedua ya, tadi marketplace sendiri dan lain-lain itu tadi sudah dijawab sedikit. Nanti kita akan dorong lagi, setahu saya juga dari Kementerian UMKM mungkin juga akan membuat marketplace sendiri untuk merangkul UMKM. Namun demikian menurut saya ya kita naruhnya ya bisa di mana aja ya, dipakai semuanya, yang punya Pemprov, yang punya pemerintah pusat, yang swasta, namanya jualan. Nah tadi itu saya sepakat bahwa perlu pendampingan karena teknik berhadapan dengan marketplace itu ada seninya sendiri. Nah ini nanti akan didampingi oleh teman-teman dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Tadi Pak Nyoman juga menyampaikan dulu kan namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita berubah juga salah satunya ini untuk menanggapi pertanyaan yang terakhir. Mas siapa tadi Mas dari PT? Pak Uzairi. Ya, jadi salah satu dari perubahan nama Kementerian Komunikasi Digital ini diantaranya ada direktorat khusus yang menangani kecerdasan artifisial dan teknologi baru. Karena kita sadar bahwa pemerintah harus memitigasi teknologi-teknologi baru yang luar biasa banyak bentuknya dan juga harus dikejar, termasuk kecerdasan artifisial. Kenapa Bu? Ini mungkin untuk semangat buat teman-teman yang keramik ya, karena ke depan itu memang eranya semuanya akan berubah dengan teknologi digital. Jadi kalau kita tidak mengejar, sekali lagi mohon maaf agak pahit-pahitan di sini, kita bisa tergilas zaman, kita bisa tergulung oleh industri yang sama yang mungkin dilakukan oleh negara lain yang tidak punya keahlian keramik, tapi dia belajar melalui kecerdasan artifisial untuk membuat yang dibuat oleh masyarakat Kota Malang. Jadi ini teknologi tiap datang itu ada plus ada minus. Nah minusnya ini yang harus kita jaga, gimana kita mempersiapkan Bapak Ibu ini juga siap untuk on board tadi istilahnya. Karena kalau tidak, orang lain on board duluan. Ibaratnya naik kereta, kalau kita terakhir kita ketinggalan, nanti jadinya pacar ketinggalan kereta judulnya ya. Jadi ini yang tidak boleh. Nah sekarang Kota Malang ini salah satu yang juga cukup cepat. Siapapun yang pemula itu akan mendapatkan keuntungan karena ruangnya masih luas. Kalau nanti semua orang sudah on board, itu kan sesak berdesak-desakan, pasti nanti di marketplace-nya juga makin, ya namanya itu ibaratnya pasar besar. Penjual digitalnya ini belum terlalu penuh, belum terlalu banyak. Jadi mari kita masuk sekarang daripada nanti sudah penuh sesak. Gitu. Memang namanya kita jualan ya Bapak Ibu ya. Kalau jualan yang awal-awal itu resikonya memang sekali lebih tinggi Pak ya. Untungnya bisa jadi lebih tinggi, tapi resikonya juga ya. Orang belum pada jualan di pasar itu, kok udah ada yang berani dijualan gitu.
Nah, makanya perlu yang namanya pendampingan. Pemerintah ingin mendampingi. Nanti kalau sudah jalan, ini sepenuhnya adalah market yang mengatur. Tentu kita membuat regulasi supaya mengamankan UMKM, tapi intinya kami ini mendorong, mendampingi. Berhasil atau tidaknya tetap nanti ibu bapak semuanya kuncinya. Bagaimana bertahan dan lain-lain. Kami sekali lagi mendampingi. Kenapa perlu didampingi? Karena ini berhadapan dengan teknologi baru. Jadi kita punya kewajiban. Pemerintah punya kewajiban. Kalau usaha-usaha biasa mungkin sudah pada bisa jalan sendiri-sendiri. Tapi karena ini teknologi baru, pemerintah punya kewajiban mendampingi. Tapi kan akan buat lagi gitu ya. Jadi harus dari masyarakatnya juga yang kita inginkan tergerak. Pakailah internet untuk level up UMKM. Pakailah internet untuk pendidikan, pakailah internet untuk hal-hal yang baik. Jadi itu yang dijaga di level keluarga, eksekutif kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.